Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Dan tentunya kabar saudara-saudara hari ini selalu dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat, mudah segala urusannya lancar, dan yang paling penting selalu bersyukur. Saudara, belakangan ini sering kita melihat, menyaksikan, mendengarkan banyak orang-orang penting, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pokoknya orang penting, orang gede lah, sering menghujat, lalu melontarkan hujatan, caci maki, kebencian, kemarahan, memfitnah, bahkan sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas sekali, mengatakan seperti binatang, babi, anjing dan sebagainya. Padahal mereka tahu benar ya, tahu betul bahwa itu perbuatan yang sangat dilarang. Artinya perbuatan itu perbuatan dosa. Mereka sangat tahu betul, sangat paham benar. Ya, namanya perbuatan dosa itu kan perbuatan yang dilarang. Nah, kalau sudah dilarang, berarti itu akibatnya akan merugikan diri kita sendiri. Akibat yang paling besar, akibatnya besar. Tidak hanya merugikan orang lain, justru merugikan dirinya sendiri. Karena perbuatan itu akan merusak, menghancurkan nilai-nilai manusianya, nilai-nilai dirinya. Itulah sebabnya saudara, setiap apapun yang menjadi perbuatan manusia, apa yang dilakukan, apa yang menjadi aksi, ya, itu tidak akan kemana-mana, tidak ada yang sia-sia. Nah, ini saya jelaskan, ya, akan saya urai, akan saya udar ya, dengan segamblang-gamblangnya, agar kita ini tidak hanya tahu batas pengetahuan, banyak tidak mengefek ya, tapi kita akan tahu secara nyata, ya, secara nyata kita lihat sendiri, secara logisnya, secara nyata lah. Saudara, apa yang dilakukan manusia, ya satu, apa yang dilakukan, apa yang menjadi aksi nyatanya seperti ini ya. Saya mengambil korek, berarti perbuatan ini adalah perbuatan saya. Yang saya lakukan mengambil korek. Ya, satu sisi saya melakukan perbuatan, wujudnya mengambil korek ini. Nah, di sisi yang kedua ini yang banyak saudara-saudara tidak tahu, bahwa setiap apa yang aku lakukan ini saya menciptakan rasa secara otomatis. Secara otomatis saya menciptakan rasa, saya membuat rasa, saya menimbulkan rasa. Artinya di sini saya menanamkan rasa dalam diri saya, karena rasa tidak akan kemana-mana. Rasa itu akan masuk di dalam diri saya, rasa itu akan tertanam dalam diri saya, terbentuk dalam diri saya. Rasa itu tidak pernah hilang. Nah, perbuatan yang saya lakukan, wujud yang kasat mata, wujud yang perbuatan itu hilang. Nah, sekarang kan saya tidak ada perbuatan. Ngambil korek tadi kan sudah hilang, yang nggak dilihat mata. Tapi rasa itu masuk di dalam diri saya. Rasa itu ya kembali nggak wirasa, rasa itu masuk di diri saya, bentuk diri saya, tertanam di diri saya. Itu nggak hilang sampai kapanpun. Nggak ada orang yang satu langkah saja ya, orang pasti merasakan. Tidak ada orang yang melangkah tidak merasakan. Tidak ada orang yang mendengar tidak merasakan. Tidak ada orang yang melihat tidak merasakan. Setiap apapun perbuatan tidak ada yang tidak dirasakan. Nah, itu yang tidak diketahui oleh orang. Itu yang tidak diketahui banyak orang. Nah, itulah sebab akibat. Jadi perbuatan tidak ada yang sia-sia. Makanya Tuhan sangat melarang. Karena setiap perbuatan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi rasa itu akan langsung masuk dalam diri kita, akan membentuk dalam diri kita, akan mengisi hati kita, ya, akan membentuk mental kita, membentuk jiwa kita. Itulah sebabnya saudara, tidak sembarangan. Kalau Tuhan sudah melarangnya dan menjadikan itu perbuatan dosa, ini luar biasa akibatnya. Itulah saudara, kalau saudara-saudara ini sudah tahu bahwa ya
apapun yang kita perbuat itu akan kembali pada diri kita, dan itu secara nyata yang seperti saya sampaikan tadi. Ini tidak akan orang mau melakukannya. Nah, tubuh ini, diri kita ini ibarat lahan ya. Kalau kita selalu berbuat baik, otomatis kita mengisi ya kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu menjadi besar, tumbuh ya, membentuk menjadi besar. Kalau semakin banyak yang kita tanamkan dan selalu yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan ya hasil apa yang kita tanam, akan panen dan tidak akan menunggu. Ya, setiap perbuatan itu tidak akan menunggu nanti balasannya. Saat apa yang kita tanam ini sudah ada pengaruhnya, karena rasa ini hidup. Ya, kalau dolomahnya sangat besar ya mempengaruhinya kita ya sangat besar, sangat cepat. Makanya orang kalau kita lihat orang itu sudah tahu ya, sudah mengetahui betul pengaruh itu dilarang ya, dia banyak pengetahuan, dia tahu segala pengetahuan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyadari setiap apa yang jadi perbuatan itu, sebenarnya perbuatan itu membentuk dalam diri kita melalui rasa, melalui bentukan rasa. Begitu orang yang berbuat jahat, berbuat kejelekan, ya dalam jumlah banyak dan selalu berbuat kejahatan, ya akhirnya dia menanam dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak. Akhirnya tumbuhnya semakin kuat, semakin besar. Kalau tumbuhnya isinya di dalam diri ini banyak kejelekannya, jumlahnya sangat besar dan sangat banyak dengan kejelekannya, ya akan kembali otomatis ya akan mempengaruhi dirinya, ucapannya akan menggunakan dirinya, akan digunakan dirinya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan hidup dalam jumlah besar ya pengaruhnya langsung besar. Kalau pengaruhnya jumlah kecil ya pengaruhnya kecil. Makanya kita tidak heran apa melihat seseorang itu, walaupun ilmunya ini banyak, dia mengetahui segalanya, tapi kalau dia tidak menyadari bahwa apa yang hujatan, caci maki, hinaan itu kembali kepada dirinya, ya terus akan kebentuk dalam dirinya dalam jumlah yang karena sering dilakukannya, akhirnya sering menanamnya, terus tumbuhnya semakin besar, semakin cepat, semakin kuat, ya otomatis ya perbuatannya jangan heran ya itu terus, ya hujatan terus, menghujat terus, mencaci maki terus ya, menghina terus, memfitnah terus, walaupun dia mengetahui segalanya, karena banyak luas. Itulah hukum sebab akibat yang nyata, itu yang logis. Kita tidak hanya selalu dijeli ya doktrin-doktrin dibalas nanti kalau di alam berikutnya, di akhirat kelak. Ya itu benar, karena hukum sebab akibat ya semua kan ada balasannya, semua akan memanennya. Tapi kan faktanya, nyatanya, kalau saya jabarkan, saya sudah sampaikan tadi, itu langsung. Nah itu tidak heran kalau kita melihat orang-orang yang tingkahnya, ya perilakunya ya seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun ilmunya luas, dia mengetahui segalanya, ya. Tapi ya otomatis tidak bisa kita melihatnya, sudah bisa paham ya, mengetahui. Kita tidak bisa mudah untuk melihat seseorang itu mudah. Orang ini dikuasai siapa, berarti orang ini sudah menanam terus pada dirinya. Nah hal yang negatif kan yang selalu ditanam terus ya, hal negatif ini dalam jumlah yang terus menerus dilakukan dan dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar, ya otomatis dirinya akan dipenuhi ya kan oleh kenegatifan-kenegatifan. Nah kenegatifan ini akan menghancurkan, merusak, merongrong dirinya. Ya ibaratnya negatif ini kan ya penyakit, otomatis tanpa disadarinya dirinya ini ditanami, diisi oleh penyakit-penyakit. Nah penyakit itu otomatis akan merongrong dirinya, akan menghabiskan dirinya, akan memakan dirinya, akan merusak dirinya, menghancurkan dirinya. Nah di mana nilai dirinya? Nggak ada, dimakan. Kalau yang diisi kebaikan ya otomatis akan tumbuh ya, berkembang kebaikan-kebaikan dalam dirinya, akhirnya dipenuhi dan panennya apa yang jadi perbuatannya ya kebaik-baikan. Karena apa yang diperbuat manusia, apa yang jadi aksi manusia, ya itu gak akan kemana-mana ya dari dalamnya. Ya kalau kita ini tidak mengetahui itu ya seakan-akan kita tahu itu dosa tapi kita tidak berpengaruh.
Apalagi kalau sudah biasa melakukannya, namanya biasa itu kan menjadi enak aja kan. Terus juga akan jadi tidak terasa, terus itu menjadi kebiasaan, jadi kenikmatan, menjadi hidupnya. Itulah sebabnya saudara, saya untuk itu sebenarnya saya sampaikan ini supaya kalau saudara ini tahu sendiri, ya melihat sesuatu yang akibat nyata ini bisa kita ketahui, kita tidak akan lebih hati-hati gitu loh, kita tidak akan berani main-main. Ya kalau semua itu untuk apa? Kalau semua itu akan merusak diri kita, kalau akan menghancurkan diri kita, kalau akan memakan diri kita. Jadi bagaimana nanti pertanggungjawaban kita kepada Tuhan? Kalau kita nggak bisa mengembalikan diri kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang unggul. Nah itu sebabnya saudara, saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.